Jujur, gue harus bilang film ini keren abis. Gimana enggak? Perasaan kita benar-benar diobrak-abrik. Bayangin aja, satu keluarga yang awalnya bahagia tiba-tiba hancur karena sang istri dituduh menghilangkan nyawa dan semua bukti mengarah padanya. Dan disinilah gilanya Russell Crowe, abang kita yang satu ini, tampil luar biasa. Pemenang Oscar lewat Gladiator kini berubah jadi seorang guru SMA biasa yang nekat melawan sistem demi menyelamatin istrinya dari balik jeruji. Selama 3 tahun ia berjuang lewat jalur hukum, tapi ketika semua pintu tertutup, John mulai membuka jalan dengan caranya sendiri. Dia menyusun rencana pelarian super detail, walaupun dalam kepanikan. Berani mencuri dari bandar narkoboy, mengelabui polisi dari penyamaran yang cerdas, dan setiap detik jadi pertaruhan antara hidup dan mati. The Next 3 Days 2010 bukan cuma film tentang pelarian, tapi tentang seberapa jauh seorang suami rela berkorban demi cinta, demi keluarga, dan demi harapan terakhir yang tersisa. Tapi sebelum kita lanjut bahas alur yang bakal bikin jantung lu dak-dikduk, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan mengenai indah dari film-film sekeren ini. Tidak ada yang berbeda pada pagi itu. John, istrinya Lara, dan anak mereka, Luke, tengah menikmati sarapan bersama. Kehidupan mereka tampak bahagia dan harmonis. Hanya saja di tengah kebersamaan itu, Lara tampak melakukan injeksi obat ke kakinya. Ya benar, dia mengidap diabetes. Namun hal itu tak sedikit pun mengurangi kebahagiaan mereka. Sungguh keluarga yang indah. Ketika Lara bersiap berangkat ke kantor, ia melihat ada noda darah di mantel yang semalam ia pakai. Ia terdiam, heran, tak tahu dari mana asalnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera membawa ke kamar mandi untuk dibersihkan. Tiba-tiba, pintu rumah mereka digedor. Pittsburgh Police, this is an arrest warrant for me. Yes, And I will you're under arrest you. arrest for the murder of Elizabeth Keys. Kepolisian dari Pittsburgh sudah mengepung rumah itu. Mereka masuk dengan membawa surat penangkapan, bukan untuk John, tapi untuk istrinya, Lara, karena dituduh menghilangkan nyawa seseorang. Mereka menyarankan John untuk segera mencari pengacara. Jika ia melawan, ia pun ikut ditangkap. 3 tahun telah berlalu sejak penangkapan istrinya. Anak mereka kini tumbuh semakin besar, dan John harus menjalani hari-harinya sebagai seorang ayah tunggal. John adalah sosok ayah yang baik. Ia selalu memperhatikan perkembangan anaknya di sekolah. Sejak kepergian Lara, John berusaha mengisi peran seorang ibu. Hari itu, mereka berdua pergi menjenguk Lara di penjara. Seperti protokol pada umumnya, semua pengunjung harus melalui pemeriksaan super ketat. Lara tampak bahagia saat melihat John dan Luke datang menjenguknya. Senyumnya hangat meski matanya menyimpan rindu yang dalam. John pun tak kuasa menahan haru. Tatapannya penuh kasih, seolah ingin mengatakan betapa ia merindukan istrinya. Lara menghampiri putranya Luke dengan senyum hangat. Namun Luke hanya diam, tak banyak bicara. Lara sempat bingung, tak tahu apa yang terjadi. Ternyata kemarin Luke bertengkar dengan temannya di sekolah karena temannya mengejek, menyebut ibunya seorang penjahat. John berusaha menenangkan keluarganya, memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji pada Lara akan terus mencari jalan hukum untuk membebaskannya secepat mungkin. Lara dituduh menghilangkan nyawa atasannya, seorang wanita bernama Elizabeth yang ditemukan tewas di area parkir kantor mereka. Namun, John yakin istrinya tidak bersalah. Sesampainya di rumah, ia kembali membuka berkas-berkas dari tempat kejadian perkara, memeriksa setiap detail dengan cermat. Satu hal yang terus mengusik, kancing mantel Lara yang hilang malam itu. Lara mengatakan kancing itu terlepas saat bertabrakan dengan seseorang, dan ia yakin dialah pelaku sebenarnya. Keesokan harinya, John mendatangi kantor pengacara. Sang pengacara menyerahkan salinan putusan pengadilan, menyatakan bahwa Lara terbukti bersalah, dan semua alat bukti yang mengarahkan kepadanya. John menatap berkas itu dengan kecewa dan marah. Ia bersikeras ingin mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun pengacaranya menegaskan langkah itu akan hanya sia-sia. Sudah hampir 30 tahun, tak ada satupun kasus seperti ini yang pernah dikabulkan. Tampaknya Meyer sudah menyerah. Sebagai pengacara, ia tak lagi menemukan celah untuk membela Lara. Apalagi
Kematian Elizabeth terjadi tak lama setelah Lara bertengkar dengannya di kantor. John menahan marah, hanya dia satu-satunya yang masih percaya bahwa istrinya bukan seorang pembunuh, bahkan bukan seorang psikopat. Dengan kecewa, ia memutuskan untuk mengganti Meyer sebagai pengacara mereka. Tanpa bicara, John bangkit dari kursinya dan meninggalkan ruangan itu dengan penuh marah dan rasa putus asa. Laura is not getting out! Dengan hati kecewa, John berusaha tegar saat menyampaikan kabar itu kepada istrinya. Namun, sebelum satu pun kata terucap, Lara sudah mengerti segalanya. Karena mata John tidak bisa berbohong. Air mata Lara pun pecah, menumpahkan kepedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. John hanya bisa terdiam, ikut larut dalam kesedihan, tak mampu menghapus air mata wanita yang paling ia cintai. Kabar itu juga sampai ke keluarga besar John. Mereka ikut merasakan kesedihan yang mendalam, melihat bagaimana harapan demi harapan mulai sirna. Kini, seolah tak ada lagi jalan keluar untuk membebaskan Lara dari balik jeruji penjara. Tiba-tiba, John mendapat panggilan telepon dari rumah sakit. Ia berlari dengan cemas karena istrinya berusaha mengakhiri hidupnya. Rumah sakit menolak menerima kunjungan karena dia seorang narapidana. Tapi John memaksa untuk bisa diberikan waktu, walau hanya 2 menit. Where you go? Laura, come back here. Laura, sir. 2 minutes. Perasaan John hancur melihat istrinya terbaring tak berdaya. Ia tahu, cukup sudah semua ini. Ia tak sanggup lagi melihat Lara menderita. Sejak saat itu, dalam hatinya tumbuh satu tekad. Apapun risikonya, ia akan melakukan segala cara untuk membebaskan wanita yang dia cintai ini. Dalam usahanya mencari cara dan membebaskan istrinya dari penjara, John menemukan sebuah artikel tentang seorang narapidana bernama Damon Paddington, seorang pria yang berhasil kabur dari penjara hingga 7 kali. Tertarik dengan kisah itu, John pun berusaha menemuinya untuk belajar langsung bagaimana Damon bisa lolos dari kejaran polisi berulang-ulang kali tanpa tertangkap. Damon bertanya, "Apa yang ingin kamu tahu?" John menjawab, "Bagaimana kamu bisa lolos sementara yang lain tidak?" Damon menatapnya sejenak lalu berkata, "Sedikit keberuntungan. Kamu harus mengamati setiap gerakan penjaga, mencari celah dan menyusun rencana dengan sabar. Tapi ingat, lolos bukan berarti aman. Kau juga harus tahu bagaimana bertahan hidup setelahnya. Kota Pittsburgh bukan tempat yang mudah untuk lolos dari pengejaran. Dalam 15 menit, seluruh jalan dan jembatan akan diblokir. Dan setelah 35 menit, semua akses keluar kota akan ditutup oleh polisi. Jika dalam waktu itu dia tidak berhasil lolos, maka dia akan dilumpuhkan dalam pelarian. Dan pergilah ke bandara luar kota dan siapkan identitas baru, paspor, SIM, dan KTP. Jangan pernah gunakan kartu kredit, selalu uang tunai. Semua mahal dan kamu perlu banyak uang." Setelah itu Damon meminta bayaran untuk semua informasi yang diberikan. Everything's expensive, hotels, travel. John memulai pengamatannya di dalam penjara, mencoba mengumpulkan semua informasi yang mungkin bisa dia gunakan nantinya. Malam itu, John mencoba mencari informasi di mana tempat pembuatan paspor baru kepada pengedar narkoboy bernama Moose. Moose memberitahu tempatnya di sebuah bar dan harus bertemu dengan seorang bernama Hars. Di dalam bar, Hars mengajak dia pergi ke belakang. Tapi tiba-tiba, I would see your face again. John dijebak dan dihajar dari belakang oleh pengedar itu. Dia dirampok dalam kondisi tubuh yang babak belur dipukuli. John kehilangan $2.000 saat itu. John tetap berusaha untuk paspor baru, tapi kebanyakan sih mereka menolak. Tapi di satu malam, seorang datang ke rumahnya. Pria itu mengatakan jika kamu butuh paspor, berikan foto dan uang. Mereka berjanji bertemu di tempat lain, di sebuah parkiran di bawah jembatan pukul 2 siang. John memutuskan untuk membeli senjata, untuk berjaga-jaga, tak ingin kejadian perampokan sebelumnya terulang. Hari itu, orang-orang yang ia tunggu akhirnya datang. Mereka sedikit terlambat karena tahu ada polisi yang menyamar tadi. Akhirnya paspor baru yang ia butuhkan pun sampai di tangannya. Di rumah, John mencoba belajar cara membuat kunci lewat internet. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia berhasil. Ia meminjam satu kunci dari petugas kebersihan, lalu menggandakannya diam-diam.
Beberapa hari kemudian, di tengah antrian, John mencoba membuka pintu lift dengan kunci barunya. Tapi sialnya, kuncinya patah. Alarm langsung berbunyi. Semua orang dikumpulkan untuk diinterogasi. John berusaha tenang dan bertanya kepada penjaga, "Ada apa sebenarnya?" Penjaga menatapnya tajam dan berkata, "Kalau pelakunya kamu, pikirkan nasib anakmu. Apa yang akan terjadi jika orang tuanya masuk penjara kedua-duanya?" Kata-kata itu menghantam John keras. Ia gemetar, dadanya sesak, dan tiba-tiba rasa mual muncul. Ia hanya ingin keluar dari sana secepat mungkin karena dia nggak tahan lagi untuk muntah. Kemudian John mengintai mobil laboratorium dan menghitung berapa lama waktu untuk mengambil berkas terkait laporan kesehatan istrinya. Setelah itu, John berencana mengubah laporan itu. Di dalam penjara, Lara memberitahu John bahwa 3 hari lagi ia akan dipindahkan ke tempat lain. Kabar itu membuat John panik. Ia harus segera mencari uang bagaimanapun caranya. Putus asa, ia sempat berpikir untuk mengambil paksa uang dari bank. Namun saat ia bersiap, seorang anak tiba-tiba muncul dari belakang mobilnya. You okay? What are you doing? You almost killed us. I'm sorry. Hampir saja tertabrak. John tertegun. Ia terdiam lama, menyadari sesuatu. Mungkin semesta tidak merestuinya mengambil paksa uang dari bank. John akhirnya punya ide lain. Bagaimana kalau minjam paksa dari geng narkoboy? Ia mengintai, memperhatikan sebuah mobil merah yang selalu datang ke lokasi itu, mengantar logistik dan mengambil setoran. Ia mengikuti mobil itu hingga ke sebuah rumah di pinggiran kota. Malam itu, John mencoba memberanikan diri untuk mendobrak masuk, menyandra salah satu dari mereka, dan meminta uang yang disembunyikan di dalam rumah. Tapi bos mereka tahu John bukan penjahat, hanya pria putus asa. Dan bos itu berusaha kabur. Baku tembak pun tak terelakkan. Tell me, where's your money? Polisi menyisir lokasi kejadian hingga pagi. Setiap sudut diperiksa, setiap jejak ditelusuri. Mereka mencari petunjuk sekecil apapun yang bisa mengungkap pelakunya. Dan akhirnya, detektif menemukan sesuatu, pecahan lampu mobil. Ya, kita tahu, itu adalah mobil yang digunakan John malam itu. Pagi itu, John bersama anaknya bergegas untuk mempersiapkan diri menjemput Lara. Dia segera mengganti dokumen kesehatan istrinya dan mematikan jaringan telepon laboratorium itu. Kemudian dia menitipkan anaknya dalam pesta acara ulang tahun teman sekolah putranya. Mendapat laporan kesehatan, pihak rumah sakit dan polisi membawa istrinya berangkat menuju rumah sakit untuk pemeriksaan. Polisi berhasil menemukan identitas mobil yang digunakan John. Mereka langsung mendatangi rumahnya dan menemukan sesuatu yang tidak beres di rumahnya itu. Tentu, insting detektif langsung mengejar John ke rumah sakit dan menelpon para polisi untuk bersiaga di rumah sakit. What are you doing here? Di dalam ruangan, John masuk dan mengarahkan senjata kepada polisi memaksa melepaskan borgol. John berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut ketika terjadi upaya perlawanan. Awalnya, Lara menolak mengikuti maksud John untuk kabur. Tapi karena Lara berkeras dan John menyuruh Lara menelpon anaknya Luke bahwa mereka berdua tidak akan pulang. Dan karena saat ini juga putranya sedang menunggu mereka. Akhirnya pun mereka melarikan diri dari rumah sakit. Tapi polisi sudah tiba untuk mengepung pergerakan mereka. Tapi tanpa diduga, detektif menemukan mereka di dalam lift. Hey, no, don't be stupid. John, do not do this. John mengarahkan senjata ke arah mereka untuk tidak menghalangi. Kejar-kejaran dengan polisi pun tak terelakkan. Dalam pelariannya, John mempersiapkan jaket sehingga mereka bisa menyamar dalam kerumunan parade. Detektif tidak menyerah, ternyata John dan Lara sedang berada di stasiun kereta bawah tanah. Semua polisi bergerak mengejar dan mengepung pergerakan mereka. Tapi kereta merem mendadak tepat dan posisi pelariannya yang sudah direncanakan John sebelumnya. Train on track 4, I want it stopped!
Mereka berlari dan masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Misi John harus segera sampai ke jembatan sebelum 15 menit karena akan diblokir oleh polisi. Beruntungnya, mereka berhasil lolos dari pengejaran. Kini, mereka hendak menjemput putranya. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan anaknya karena pesta ulang tahun bukan diadakan di rumah, tetapi di kebun binatang. Hello. Hi, I'm here to pick up my son. They should be back in about an hour if you'd like to wait. Mereka buru-buru menjemput karena sisa waktu tinggal 30 menit. Sialnya, waktu mereka habis. John terpaksa mengubah rencana. Ia tak sempat menjemput Luke. Di dalam mobil, perdebatan pun pecah. Lara menolak. Ia merasa semua ini sia-sia. John berusaha menenangkannya, berjanji akan menjemput putra mereka begitu mereka berhasil lolos. Namun, Lara sudah hancur oleh rasa putus asa. Dengan air mata di matanya, ia membuka pintu mobil dan mencoba mengakhiri hidupnya. Beruntung, John berhasil menyelamatkan istrinya. Sebentar mereka menepi dan mengumpulkan energinya. Berhasil menjemput anaknya. Mereka tahu dari radio bahwa polisi sudah memblokir jalan dan stasiun kereta untuk menangkap mereka. Di sini John putar otak dan melakukan improvisasi dalam pelarian. Sementara John sampai di stasiun kereta, mereka membawa pasangan Opa dan Oma agar mereka bisa mengelabui pemeriksaan polisi. Sementara itu, di kantor polisi, para penyidik terus memeriksa setiap petunjuk. Mereka berusaha menebak kemana John dan keluarganya akan melarikan diri. Selama berjam-jam menganalisa data, mereka pun yakin tujuan mereka adalah Haiti. Tapi, saat tiba di bandara dan menyisir setiap sudut, ternyata mereka salah besar. John tidak pernah pergi ke sana. By the description on this flight. Oh no, they're on it. Di bandara lain, John merasa tegang dan gugup. Siapa tahu mereka tertangkap sebagai buronan yang melarikan diri. Tapi Lara mengambil paspor untuk membantu John supaya tidak gugup. Keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Begitu mereka melewati pemeriksaan, foto mereka langsung muncul di layar monitor petugas. Dan terlambat, mereka sudah berjalan jauh dan tak ada yang menyadari. Detektif mencoba mereka ulang TKP di mana Lara dituduh sebagai pelaku. Walaupun polisi itu tidak menemukannya, tapi kita tahu ternyata kancing yang dikatakannya itu selama ini ada di sana. Di Venezuela, mereka memulai hidup baru dan John merasa bersyukur karena badai dalam rumah tangganya sudah berlalu dan dia mengabadikan semua momen ini dalam sebuah cerita hidupnya. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita satu hal, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang keberanian untuk melawan segalanya. Bahkan ketika dunia berkata tidak mungkin, John menunjukkan bahwa harapan bisa tetap hidup selama seseorang yang masih berani percaya pada apa yang ia perjuangkan. Klik subscribe untuk terus mengikuti kisah penuh makna seperti ini. Dan tuliskan di komentar, apa arti perjuangan buat kamu? Kau layak